lagi longket. Langsung aja ya, saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang datang dikit banget, tapi ya udah kita bakalan tetap melanjutin pembelajaran kita. Terus sebelum kita melanjutkan pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dahulu. Berdoa dimulai. Untuk kelompok 1 di hari Jumat depan itu kalian mempresentasikan tentang konflik dan integrasi. Oke, kali ini saya yang akan menjelasin tentang kondisi geografis dan pemerataan ekonomi. Silakan dibuka LKS-nya halaman 23. Halaman 23. Udah? Ada video? Videonya nggak ada ya? Hah? Serius bakalan ceramah doang nih. Kelompok 1 siapa aja ya? Saya lupa. Kamu berdua dong. Enggak, cerita, Ya. Nala, aku, Nuri, Risa, terus Mani, terus Rama, Robi, Riko, Islam, Dafa, Naman. Iya nggak sih? Kalian tahu nggak kondisi geografis Indonesia itu seperti apa? Kondisi geografis Indonesia itu seperti apa? Dua benua dan 2 samudra. Itu memang kondisi
kondisi geografis. Tetapi di Indonesia sendiri itu terdiri dari 17 pulau. Nah, itu kan pulau-pulaunya itu kan nggak cuma pulau, ada yang daratan tinggi, ya kan? Daratan tinggi. ya. Nah, dataran tinggi itu seperti di gunung, di bukit, terus ada juga dataran rendah seperti di mana? Seperti di pantai. Nah, benar. Tolong ya dijaga kata-katanya. Nah, kan ada yang tinggal di gunung, ada yang tinggal di dataran rendah seperti di pantai, ya kan? Nah, kenapa sih penting pemerintah untuk menyesuaikan anggaran untuk pembangunan? Fungsinya ya ini berarti fungsinya. Kenapa sih pemerintah harus menyesuaikan anggaran untuk membangun di dataran tinggi maupun di dataran rendah? Ada yang tahu fungsi utamanya? Ada yang tahu? Ada yang tahu nggak fungsi pemerintah untuk menyesuaikan anggaran di dataran tinggi maupun di dataran rendah? Seperti ini. Kan tadi premisnya atau pembukaannya Indonesia kan terletak Indonesia sangat luas. Oke, ada yang tinggal di gunung, ada yang tinggal di ya. Saya ingin menyederhanakan aja. Ada yang tinggal di pantai, dataran tinggi maupun dataran rendah. Terus otomatis pemerintah harus menyesuaikan anggaran untuk membangun di tempat di dataran tinggi maupun di dataran rendah. Fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk apa? Ya, mencapai. Oke, poin pertamanya mencapai kemakmuran Nah, kemakmuran rakyat itu yang seperti apa? Kalau misalnya kita sambungkan ke kondisi licin banget nih lantai. Kalau misalnya kita sambungkan mencapai kemakmuran rakyat dengan kondisi geografis, itu fungsi pemerintah adalah sebagai pembangun distribusi. Teman-teman tahu apa itu distribusi? Pendistribusian. Di ekonomi kita kan pernah belajar ada jadi fungsi pemerintah itu sebagai pembangun distribusi. Sorry ya, kalau saya ngajar menggunakan papan tulis, saya lebih senang menggunakan mind-map kayak gini. Nah, agar apa mudah pendistribusian itu? Agar yang di laut atau yang tinggalnya di dataran rendah seperti di
mana tadi? Pantai. Nah, itu kan rata-rata profesinya sebagai apa? Nah, sedangkan yang di dataran tinggi itu petani teh. Terus apa lagi? Kopi. Nah, terus intinya buah-buahan dan sayur. Nah, ya peternak sapi juga termasuk sih. Nah, sebentar ya, diam dulu, oke. Nah, agar bisa ketemu di masakan bunda, agar bisa bertemu di masakan bunda, makanya pemerintah harus bisa membangun distribusi yang baik agar hasil dari pangan yang di dataran tinggi maupun yang di dataran rendah Waktu kan sekolah lagi. itu bisa termaksimalkan. Itu gampangannya untuk kita bisa memahami kondisi geografi terhadap pembangunan. Nah, bentuk distribusi itu seperti apa? Kita bagi dua. Ada sarana dan prasarana. Jadi fungsi pemerintah apa? Nggak ada yang lucu. Itu membangun seperti fasilitas-fasilitas publik. Fasilitas-fasilitas publik seperti apa ya? Bentar. Bukan, fasilitas publik itu kalau misalnya di dalam pembangunan berarti itu mobil yang harus disediakan oleh pemerintah. Ya, contoh saya memudahkan kalian langsung ke contoh, nggak menggunakan definisi karena saya membaca yang kalian itu kan, yang kalian tulis kayak penjelasan kakak tuh terlalu definitif gitu. Makanya saya langsung ke contoh. Nah, kayak menyediakan mobil angkut gitu kan. Salah satunya seperti itu. Nah, tetapi pembangunan Indonesia itu terlalu terpusat di mana? Pembangunan di Indonesia itu terpusat di mana? Terpusat di Jakarta atau bisa disebut di Pulau Jawa. Jadi pemerataan pembangunan di Indonesia itu terlalu Jawa sentris atau bisa dibilang terpusat di Pulau Jawa. Itu mengakibatkan apa? Pembangunan yang terlalu sentrisme atau yang terlalu Jawa sentris atau pembangunan yang terpusat di Pulau Jawa mengakibatkan apa? Mengakibatkan apa? Mengakibatkan ketimpangan pembangunan di daerah lain. Oke. Saya mempunyai sebuah video tentang kenapa pembangunan terpusat di Pulau Jawa dan itu pengaruhnya seperti apa. Mau dilihat atau tidak? Mau dilihat atau tidak? Tapi sebelum itu ada yang ingin ditanyakan dulu. Terus tugas hari ini kalian ngeanalisis video tersebut. Terus
bagi yang ingin memperbaiki nilainya, kumpulkanlah tugasnya. Fisika. Hidupin Pak. Mar, hidupin Mar. Semangat Mar. Ayo Mar. Mar, ayo Mar. Jangan Mar. Udah, nyenyak bobotnya masih kurang. Aduh. Karena puasa yang pengen tidur tidur aja. Serius, yang pengen tidur tidur aja. Kenapa? Keluar video saya nanti. Kebanyakan di Pulau Jawa dan kota-kota besarnya kayak Jakarta. Hai semua, ketemu lagi sama aku Luna. Selamat datang di channel Permainan. Pernah nggak kamu mikir, kenapa sih ekonomi di Indonesia itu terpusat banget di Pulau Jawa? Kecilan, tahu? Ngomong sampai pusat hiburan juga kebanyakan di Pulau dan kota-kota besarnya kayak Jakarta, Bandung, Surabaya, dan lain-lain. Padahal coba aja, kalau pembangunan di pulau-pulau lain bisa sama pesatnya kayak di Pulau Jawa. Wah, gak kebayang deh betapa besarnya negara Indonesia yang punya belasan ribu pulau. Kalau kita lihat di negara-negara maju, pembangunan negara tuh biasanya gak terpusat di satu wilayah doang, tapi nyebar kemana-mana. Kamu yang mungkin suka nonton drama Korea atau Jepang mungkin bisa ngeliat ya. Kalau daerah-daerah pelosok dan pedesaan di negara maju itu punya fasilitas umum di level standar yang gak kalah gitu ya kalau misalnya dibandingin sama kota-kota besar. Tapi kalau di Indonesia, kok kayaknya timpang banget ya? Daerah-daerah lain di Pulau Jawa tuh kelihatan jauh banget tertinggal dari sisi pembangunan dan perputaran ekonomi. Emang sih mayoritas penduduk Indonesia itu tinggal di Jawa dengan populasi sekitar 149 juta jiwa atau sekitar 56% dari total penduduk Indonesia. Bahkan separuh dari ekonomi GDP nasional kita tuh terpusat di Jawa dengan kontribusi sebesar 58,7% terhadap GDP. Sekarang balik lagi nih ke pertanyaan, kenapa setelah 77 tahun merdeka, pembangunan kita masih aja terpusat di Jawa? Nah, buat menjawab pertanyaan itu, mau gak mau kita perlu bahas sejarah panjang Kepulauan Nusantara. Karena persoalan ketimpangan antara Jawa dan luar Jawa ini tuh udah terjadi jauh bahkan sebelum Indonesia merdeka. Dimana masalahnya gak cuma tentang pembangunan ekonomi, tapi juga masalah sosial, kondisi alam, sejarah, bahkan politik. Yuk kita bahas bareng-bareng. Yang pertama buat kamu yang ingat pelajaran sejarah dulu, mungkin masih ingat nih beberapa kerajaan besar yang pernah menguasai sebagian besar wilayah Nusantara. Kayak Majapahit, Sriwijaya, Pajajaran, Demak, dan lain-lain. Yang mana bisa dibilang nih, kerajaan-kerajaan besar ini berpusat di wilayah Indonesia bagian barat, khususnya di Pulau Jawa. Tapi kenapa ya peradaban besar di masa lampau ini berkembangnya di Jawa? Salah satunya itu adalah karena faktor geografis. Pulau Jawa bisa dibilang punya jajaran gunung berapi paling banyak dibanding pulau lain di Nusantara. Dengan banyaknya gunung vulkanik, karena di Pulau Jawa itu sangat subur buat pertanian dan ketahanan pangan buat masyarakat Nusantara di masa lampau.
Dengan tanah yang subur, otomatis Pulau Jawa jadi lokasi yang bisa menopang populasi penduduk yang lebih besar kalau bisa dibandingin sama pulau-pulau lain. Nah, dengan jumlah populasi yang berlimpah ini, artinya ada banyak tenaga kerja manusia yang bisa muter roda perekonomian. Dan dengan kekuatan jumlah penduduk juga ketahanan pangan yang baik, masyarakat di Jawa berkembang jadi peradaban besar sampai jadi kerajaan-kerajaan kuat di Nusantara. Yang peninggalan sejarahnya itu masih bisa kita lihat sampai sekarang. Lanjut di masa perdagangan Jalur Sutra, Pulau Jawa lagi-lagi salah satu pusat distribusi dan perdagangan dunia, di mana pantai utara di Pulau Jawa itu jadi dermaga-dermaga besar tempat persinggahan para saudagar dari seluruh dunia. Buat beli hasil bumi berupa rempah-rempah dari wilayah Nusantara bagian timur. Saking strategisnya Pulau Jawa, VOC itu sampai ngebet banget mindahin markas pusat mereka yang tadinya di Ambon jadi ke Batavia di tahun 1615. Dan sejak pemindahan markas VOC tersebut, Batavia jadi pusat perdagangan yang paling ramai di Asia. Karena ya semua kapal dagang hampir dipastiin bakal singgah dulu di kota ini. Hasilnya pembangunan di Pulau Jawa juga makin pesat kalau bisa dibandingin sama pulau lain. Ada banyak proyek pembangunan di Jawa yang dilakukan sama VOC dan juga pemerintah Hindia Belanda selama ratusan tahun. Beberapa di antaranya bisa kita lihat ya, bahkan sampai sekarang. Kayak gedung kantor pemerintahan, pelabuhan di Semarang dan Surabaya, sampai infrastruktur pendukung kayak jalan, jembatan, dan jalur kereta api. Di sisi lain, di akhir abad 18 sampai awal abad 19, era kejayaan Rempang mulai berakhir nih dan digantiin sama era kemasan komoditas gula dan kopi. Dan lagi-lagi Pulau Jawa jadi pemasok gula terbesar kedua di dunia setelah Kuba di pertengahan abad 19. Hal ini juga nih yang bikin pengusaha lokal Nusantara asal Semarang, namanya Tui Tionghan, bisa jadi salah satu orang terkaya di Asia pada masanya. Di sisi lain, pembangunan di wilayah timur Nusantara jadi makin ditinggalin karena harga komoditas sampah jatuh gara-gara banyak diselundupin dari